tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku. Hai. Halo. Berkah dalam. Apa kabar? Luar biasa, aku diberkati. Ada sukacita? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 oi, oi. Sukacita, 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 oi, oi. Yeay! Nah, Kak, hari ini kita mau BKSN yang ketiga. Nah, temanya apa nih, Kak, untuk pertemuan yang ketiga ini? Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Nah, terus selama BKSN nanti kita mau ngapain aja, Kak Isti? Kita akan menari, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, dan bergembira bersama. Dan nggak lupa mendengarkan renungan. Yeay. Nah, Kak, langsung aja kita mulai dengan bernyanyi, lalu kita doa pembuka. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Sebelum kita memulai BKSN pada hari ini, kita berdoa ya. Kita siapkan tangannya. Yuk. Tahu ya, tanganku ada dua, tahu ya? 1, 2, 3. Tanganku ada dua, 5 jarinya, ku tutup bersama-sama. Lalu aku berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari teman-teman kita lanjutkan dengan mendengarkan Sabda Tuhan. Nah, Sabda Tuhan kali ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Dengarkan baik-baik ya.
Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan Injil Tuhan tentang orang Samaria. Nah, sekarang kita merenungkan kembali apa yang sudah kita dengarkan tadi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan bersama, kadang kita melihat ada teman-teman kita yang hidupnya dalam kekurangan dan membutuhkan bantuan. Nah, teman-teman di rumah wajib membantu mereka yang sedang kesusahan. Lalu Tuhan Yesus juga mengajak kita untuk memiliki sikap seperti orang Samaria tadi, yang mau menolong sesamanya yang sedang terluka karena dipukuli oleh perampok. Dan kita juga diajak oleh Tuhan Yesus untuk selalu berbuat baik dengan menolong sesama yang sedang mengalami kesulitan. Nah, bertepatan dengan PKSN ini, teman-teman bisa menjadi seperti orang Samaria yang baik hati dengan cara pertama membantu orang tua di rumah, membantu teman yang sedang kesulitan. Lalu teman-teman bisa mengerjakan tugas-tugas dari sekolah kalau yang sudah sekolah, ya jangan lupa itu. Nah, sekarang kita mau bertanya nih kepada 3 mbak-mbaknya ini, aksi-aksi apa yang harus dilakukan. Yang pertama, apa sih yang kakak-kakak lakukan bila ada teman yang jatuh mungkin dari sepeda, itu diapain coba? Diapain Mbak itu Mbak? Diapain mbak? Kalau jatuh dari sepeda ya pastinya kita tolong kan, tolong tolong. ditanyain kamu yang sakit Berdarah. yang mana, terus nanti kalau misalnya berdarah juga diobati gitu. Jangan ditertawakan ya. Nah,
gitu ya buat teman-teman yang di rumah. Kalau temennya lagi sakit atau berdarah atau jatuh, jangan diketawain, tapi Tolong. Lembaga Ya ada. sama kalau lihat kalau saya karena tidak ada yang naik sepeda ya Kak. Ya. Jadi kalau jatuh dari motor ya otomatis kita harus menolong, bukan hanya menonton atau mungkin acuh tak acuh lah seperti itu. Biasanya Tapi itu di-videoin. atau di videoin. Nah, Nah, jangan. itu. Tapi yang pertama kita lakukan ya mengulurkan tangan layaknya seperti orang Samaria yang langsung menolong, tidak hanya setengah-setengah, tapi juga menaikkan ke keledainya, lalu dikasih uang ke penginapan, sampai juga kalau ini nanti uangnya kurang, nanti saya kembali akan saya tambahi. Mungkin juga Tuhan ingin kita juga seperti itu sih Kak. Jadi menolongnya jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Oke, lalu apa yang kakak-kakak lakukan ketika mungkin berangkat kerja itu supaya aman, itu apa yang dilakukan Kak? Pastinya berdoa. Berdoa. Oke. Doa kepada Tuhan, minta keselamatan, kelancaran dalam pekerjaan, pokoknya semuanya yang baik-baik yang terjadi. Atau kalau enggak saya biasanya gini, karena ini pandemi mungkin masker sama hand sanitizer. Biasanya kalau saya mau berangkat kerja keluar dari rumah, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus gitu sih. Lebih ke itu. Kalau berdoa sih belum. Tapi biasanya dalam nama Tuhan Yesus gitu terus kita jalan gitu aja. Dan jangan lupa kalau naik sepeda motor pakai Helm. helm. Ya. Oke, jangan lupa ya tadi pesannya. Lalu kita akan berdoa memohon kepada Tuhan. Marilah kita masuk ke dalam doa permohonan ya. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur mempunyai orang tua yang mengasihi kami. Berilah kesehatan dan kegembiraan untuk orang tua kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, berilah kami semangat untuk membantu teman-teman kami yang sedang berada dalam kesulitan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami gembira dan senang karena Tuhan selalu menjaga dan mengasihi kami. Bantu kami ya Tuhan, agar kami selalu bersemangat dalam belajar dan patuh kepada orang tua. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita lanjutkan dengan doa penutup. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami, demi Kristus Tuhan kami. Amin. amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita sekarang sudah berada di ujung acara kita BKSN Online yang ketiga. Teman-teman di rumah jangan lupa ya, ingat tadi pesannya dari Kak Niko untuk selalu membantu orang-orang yang sedang membutuhkan di sekitar teman-teman, baik itu orang tua teman-teman atau teman-teman atau orang ya yang mungkin tidak dikenal bahkan. Nah, itu bisa. Oke, sekarang kita tos dulu. Yang di rumah, ayo kita tos. 1, 2, 3.
bersatu dalam nama Yesus. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin,